Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya mengaturkan mengajari umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal penelitian atau review jurnal dengan judul mengidentifikasi upaya layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di TK Hardika Jaya. Nah, pada materi kali ini saya membagi menjadi 4 submateri. Yang pertama itu ada menganalisis latar belakang, yang kedua itu menganalisis penelitian sejenis, yang ketiga itu menjabarkan tindak lanjut, dan yang terakhir itu ada kesesuaian pada daftar pustaka. Yang pertama itu ada menganalisis latar belakang. Dalam penelitian ini dilakukan oleh Ibu Kade Trina Desrianti dan Ibu Luh Putudian Krisnawati yang mengangkat isu tentang layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di suatu wilayah yang berada di Kabupaten Buleleng. Dalam latar belakang ini juga terdapat 31 anak berkebutuhan khusus. Namun pada ketersediaan sekolahnya ini sangat terbatas, sehingga situasi ini mendorong adanya perlu perhatian khusus terhadap akses pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan istimewanya. Salah satunya yaitu TK Hardika Jaya yang menjadi penelitian non-inklusi yang memberikan lembaga pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk layanan pendidikan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh para guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Dalam penelitian ini dilaksanakan di TK Hardika Jaya, yaitu sebuah lembaga pendidikan non-inklusi yang secara proaktif memberikan kesempatan dan dukungan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini juga melibatkan 6 guru perempuan dengan variasi latar belakang pendidikan dan 2 orang anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi autis dan Down syndrome. Yang kedua itu ada penelitian sejenis, yang dimana dalam penelitian sejenis ini menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, kuesioner terbuka, dan lembar observasi. Dalam proses analisis data ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan, tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Sehingga memungkinkan untuk peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang layanan pendidikan yang diberikan, sehingga hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa TK Hardika Jaya ini memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang relatif sama dengan layanan untuk anak biasanya, yang dimana melalui proses perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi pembelajaran. Salah satunya yaitu anak berkebutuhan khusus ini digabungkan dengan anak-anak lain dalam satu kelas atau lingkungan yang bertujuan untuk membangun interaksi sosial dan mengembangkan kemampuan mereka. Namun pada saat digabungkan, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala signifikan yang dialami oleh para guru, yaitu mengalami kesulitan memahami keinginan dan minat anak berkebutuhan khusus yang disebabkan oleh sikap anaknya itu sulit diprediksi, sehingga interaksi sosial anaknya itu dengan teman-teman yang lain ini masih sangat terbatas, sehingga guru itu menjadi satu-satunya fokus pada interaksi yang berada di kelas. Namun kondisi kelas ini juga sering tidak kondusif karena pada anak berkebutuhan khusus ini kesulitan untuk fokus dalam mengikuti kegiatan. Nah, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan pendidikan, khususnya itu terkait layanan pendidikan di lembaga non-inklusi. Secara praktisnya, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru untuk meningkatkan pemahamannya dan strategi dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Salah satu temuan kuncinya itu yaitu kebutuhan mendesak akan pelatihan khusus bagi guru yang akan menjadi pendamping kompeten. Nah, adapun rekomendasi utama dari penelitian ini yaitu adanya perlu pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan khusus, pengembangan strategi layanan pendidikan yang lebih komprehensif, dan peningkatan fasilitas pendukung. Nah, keterbatasan penelitian ini mencakup ruang lingkup yang terbatas pada satu lembaga pendidikan dan jumlah subjek penelitian yang relatif kecil. Adapun kesesuaian pada daftar pustaka itu
sudah sesuai atau sudah sama dikarenakan kualitas kutipan dan konteks kutipan. Yang pertama itu pada kualitas kutipan ini berasal dari publikasi yang relevan. Yang kedua itu tahun terbit pada daftar pustaka ini sangat bervariasi dari tahun 2021 sampai 2023. Dan yang ketiga itu ada topik penelitian ini sesuai dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat itu ada kutipan ini memiliki relevansi dengan pembahasan. Dan yang terakhir itu ada format sitasi yang konsisten seperti nama DKK, tahun. Contohnya dalam konteks kutipan itu yaitu Erika DKK 2021 mendukung konsep pendidikan anak usia dini. Nah, adapun kesimpulan akhir dalam penelitian ini yaitu untuk menunjukkan bahwa meskipun TK Hardika Jaya ini telah berupaya memberikan layanan pendidikan yang inklusi, namun masih terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan. Nah, penelitian ini juga memberikan perspektif penting tentang kompleksitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan struktur dalam sekolah. Sebagai catatan penting ini, penelitian juga berkontribusi pada Dirkhusus Pendidikan Inklusif yang menunjukkan bahwa layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini memerlukan adanya perhatian, pemahaman, dan strategi yang berkelanjutan. Namun, tidak hanya itu, kita harus memastikan setiap anak ini memiliki akses dan kesempatan pendidikan yang setara. Sekian pemaparan materi yang dapat saya paparkan dari analisis jurnal penelitian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.